Ada pepatah yang mengatakan, bagai sayur tanpa garam. Begitulah masakan sayur mewakili pentingnya garam dalam setiap masakan yang kita konsumsi. Kenyataannya, bukanlah hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan mengkonsumsi makanan tanpa garam. Karena bagi manusia telah melewati sejarah yang sangat panjang selama ribuan tahun. Dilansir dari puraindonesia.com, kompas.com, dan validnews.id, sejarah garam bermula dari Cina yang terkenal dengan mitosnya, yaitu dari Huangdi, yaitu sang tokoh yang menemukan tulisan, persenjataan, dan transportasi. Legendanya, ia juga memimpin perang pertama yang pernah tercatat untuk memperebutkan garam. Salah satu pabrik garam paling awal yang dapat diverifikasi di Cina prasejarah adalah di Provinsi Utara Shaanxi, di wilayah gersang tanah kuning kering, dan pegunungan ini terdapat danau air asin, yaitu yang disebut Danau Yongcheng. Daerah ini dikenal dengan peperangan yang terus-menerus, dan semua perang berada di atas kendali danau. Sejarawan Cina yakin bahwa pada tahun 6000 sebelum Masehi, setiap tahun ketika air danau menguap saat musim panas, orang-orang memanen kristal persegi di permukaan airnya, sebuah sistem yang disebut orang Cina sebagai dragging and catering. Tulang manusia yang ditemukan di sekitar danau telah berumur jauh lebih awal, dan beberapa sejarawan berasumsi bahwa penduduk ini mungkin dulunya telah mengumpulkan garam dari danau tersebut. Catatan tertulis paling awal tentang produksi garam di Cina berasal dari sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Catatan ini menceritakan produksi dan perdagangan garam laut 1 milenium sebelumnya, selama dinasti Xia. Tidak ada diketahui apakah teknik yang dijelaskan dalam kisah tersebut benar-benar digunakan selama dinasti Xia atau tidak, tetapi mereka dianggap menggunakan cara lama pada saat dikisahkan. Kisah tersebut menggambarkan cara memasukkan air laut ke dalam bejana tanah liat dan mendidihkannya hingga menjadi kristal garam. Teknik ini yang kemudian disebarluaskan melalui Eropa Selatan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 1000 sebelum Masehi, setelah catatan Cina ditulis. Teknik produksi garam pun berkembang. Sejak besi pertama kali digunakan di Cina sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, meskipun bukti pertama menunjukkan bahwa besi digunakan dalam pembuatan garam tidak sampai 450 sebelum Masehi oleh seorang pria bernama Yidun. Menurut sebuah bagian yang ditulis pada tahun 129 sebelum Masehi, Yidun menjadi terkenal dengan memproduksi garam dalam panci. Yidun diyakini telah membuat garam dengan mendidihkan air garam dalam panci besi. Sebuah inovasi yang akan menjadi salah satu teknik terkemuka untuk pembuatan garam selama 2000 tahun ke depan. Teks yang telah ditemukan di Cina menyebutkan pajak garam pada abad ke-20 sebelum Masehi. Karakter kuno untuk garam yan adalah piktograf yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian bawah menunjukkan alat, kiri atas menunjukkan pejabat kekaisaran, dan kanan atas menunjukkan air asin. Jadi karakter yang digunakan untuk menuliskan kata garam menggambarkan kontrol negara atas produksinya. Tidak hanya di Cina, ternyata selama ribuan tahun garam telah mewakili kekayaan bagi berbagai bangsa. Bahkan pedagang garam Karibia menimbun garam pembeliannya di ruang bawah tanah rumah milik mereka. Romawi, Perancis, Venesia, Habsburg, dan banyak pemerintah lainnya waktu itu mengenakan pajak garam sebagai sumber pendanaan untuk perang. Bahkan banyak para tentara dan pekerja di kala itu terkadang dibayar dengan
garam sebagai pengganti uang. Misalnya selama perang Phoenicia atau Phoenix War tahun 264 hingga 146 sebelum Masehi, yaitu yang perjuangan selama 1 abad sampai mati untuk menguasai Mediterania terhadap koloni Phoenicia yang saat ini meliputi wilayah Lebanon, Suriah, dan Israel. Dalam gaya Kaisar Cina, pemerintah Romawi mengumumkan harga garam yang tinggi secara artifisial dan menempatkan keuntungannya untuk kepentingan militer. Sistem pajak garam tersebut dirancang oleh seorang yang bernama Marcus Livius, yaitu seorang pejabat pemerintah yang mewakili kaum plebeian atau masyarakat umum pada zaman Romawi kuno. Karena skema harga garamnya inilah ia dikenal sebagai salinator, yang kemudian sebagai pejabat perbendaharaan negara yang tugasnya bertanggung jawab atas keputusan terkait harga garam. Ternyata di balik rasa asinnya cukup kompleks juga ya kisah tentang garam ini. Oke, demikian, jangan lupa dukungan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton videonya.